Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Masjid beserta segenap pengurus Masjid Izzatul Islam beserta jamaah masjid, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih yang sama-sama kita mengharapkan rahmat, ridho dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala rasa puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Begitu banyak nikmat dan kasih sayang Allah curahkan kepada kita, terlebih-lebih di bulan istimewa, bulan suci Ramadan ini, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita dapat hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Izzatul Islam yang sama-sama kita cintai ini, guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan rangkaian solat fardu Isya secara berjamaah, dan insyaallah nanti dilangsungkan dengan pelaksanaan solat tarawih dan solat witir. Harapan kita mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk mendapatkan rahmat, ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan dan Allah limpahkan pada suri tauladan hidup kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sanak keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sekalian sampai kita sekarang ini hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa pada saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Saat ini kita berada di malam kedua Ramadan 1445 Hijriah, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Islam. Betul Pak? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Rindu sekali umat Islam untuk diperjumpakan dengan bulan yang istimewa, bulan suci Ramadan. Kenapa demikian Bu? Kenapa kita rindu dengan bulan suci Ramadan? Kenapa kita ingin sekali berjumpa dengan bulan suci Ramadan Pak? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Betul atau betul? Bulan suci Ramadan ini penuh dengan berbagai macam keistimewaan, penuh dengan berbagai macam kemuliaan. Di dalam bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat yang selebar-lebarnya. Galak tak Bu? Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat yang selebar-lebarnya di bulan istimewa ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu maghfirah yang seluas-luasnya. Itqum minan nar, menghindarkan daripada siksa neraka bagi orang-orang yang berusaha melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi bagi orang yang beribadah Pak Bu, kalau orang yang tak galak beribadah di bulan suci Ramadan ini, sama baik dah.
Maka daripada itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, di mana kewajiban puasa bulan Ramadan ini dengan segala ketentuannya akan dapat mendidik umat Islam, akan dapat mendidik kita untuk dapat belajar mengendalikan hawa nafsu. Betul Pak? Bulan suci Ramadan, ibadah puasa wabil khusus dapat mendidik kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi berusaha mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Di mana hawa nafsu ini kita tahu, hawa nafsu cenderung membawa kita kepada keburukan. Apalagi hawa nafsu ini sudah ditunggangi oleh syaitan laknatullah alaih. Apabila nafsu ini sudah ditunggangi oleh syaitan laknatullah alaih, syaitan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu-nafsu kita ini akan cenderung membawa kita kepada kemaksiatan. Betul Pak? Kemaksiatan akan dapat membawa kita kepada kekufuran, kezoliman. Kemudian hal tersebut akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah Subhanahu wa taala akan menyengsarakan kita, akan menghancurkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Maka bulan puasa di bulan suci Ramadan ini mendidik kita untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, sehingga nafsu yang cenderung membawa kita kepada keburukan akan menjadi nafsu yang mendapatkan rahmat, akan menjadi nafsu yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nafsa la ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu cenderung membawa keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendapatkan nafsu yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka di bulan puasa ini kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan nafsu yang ada pada diri kita ini akan dapat kita kendalikan, kemudian menjadi nafsu yang mendapatkan bimbingan Allah, nafsu yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana nafsu yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pribadi muslim menjadi pribadi yang taat. Pribadi yang taat akan membawa menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh kemuliaan. Maka barang siapa yang memahami hal yang demikian, di bulan suci Ramadan ini akan berlomba-lomba berusaha meningkatkan amal kita di dalam keseharian, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Berusaha kita meningkatkan amal kita, baik amal wajib maupun amal sunnah, baik itu amal yang berhubungan langsung dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun amal sosial kita kepada sesama manusia, baik sholat, puasa di siang hari, kemudian qiyamul lail, sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud dan lain sebagainya, tadarrus Al-Quran, wirid, zikir, infak, sodako dan lain-lain sebagainya. Di mana semua amal tersebut di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita lihat di musola, di masjid, di rumah, setiap insan muslim berusaha meningkatkan amal ibadah, amal sosial kepada sesama manusia. Dengan tujuan apa? Supaya amal-amal ini akan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu jauh sebelum memasuki bulan suci Ramadan, masuk kita kepada bulan Rajab, kita diperintahkan oleh agama Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat lebih berusaha membersihkan diri kita ini dari dosa dan kesalahan. Ini di bulan Rajab, mulai dari bulan Rajab kemarin, ya. Masuk kita bulan Rajab, Islam mengajarkan kepada kita untuk lebih berusaha. Bukan berarti di bulan lain tidak. Di bulan Rajab lebih berusaha, diperintahkan oleh agama kita untuk berusaha membersihkan diri kita ini dari dosa dan kesalahan. Karena apa? Nanti kamu akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang istimewa. Kemudian masuk lagi bulan Sya'ban. Diperintahkan oleh agama kita untuk dapat berusaha, lebih berusaha membersihkan hati kita ini dari sifat-sifat buruk, dari penyakit-penyakit hati, di mana dosa dan kesalahan akan menutupi hati kita ini, akan membuat hati kita ini menjadi gelap, sehingga akan membuat sungkan bagi kita untuk beribadah, malas bagi kita untuk beribadah kalau sudah hati kita ini gelap, dilumuri oleh dosa dan kesalahan. Maka jauh sebelum memasuki bulan suci Ramadan, diperintahkan kepada kita untuk membersihkan hati kita, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk bulan Sya'ban, berusaha kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk, di mana sifat-sifat buruk ini berawal dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, riya, takabur, sombong, hasud, pembohong, galak ngumpet. Termasuk penyakit-penyakit hati, termasuk sifat-sifat buruk, di mana penyakit-penyakit hati ini akan menggerogoti amal-amal kita. Banyak amal kita, rajin kita sholat, rajin kita puasa, terus kita terus Al-Quran, senang kita sedekah. Tapi kalau penyakit-penyakit hati ini masih bercongkol di dalam hati kita, maka penyakit-penyakit ini akan menggerogoti amal-amal kita, sehingga amal kita yang banyak tadi akan zong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tiada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bu, Pak, amal kita banyak tapi tak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diajarkan kepada kita umat Islam, bersihkan hati kalian dari sifat-sifat buruk, dari penyakit-penyakit hati yang akan menggerogoti amal-amalmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi puasa, bahkan dijelaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat pahala dari puasanya kecuali dapat lapar dan haus baik. Kenapa demikian? Karena ada penyakit-penyakit hati tadi, karena ada sifat-sifat buruk tadi bercongkol di dalam hatinya. Puasanya dapat lapar baik, dapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merusak amal kita bu. Maka daripada itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk, dari penyakit-penyakit hati. Hilangkan iri, hilangkan dengki, hilangkan hasud, takabur, sombong, riya, ujub, pembohong, ngumpat, dusta. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Terlebih-lebih di bulan puasa ini, jangan bohong. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan berusaha kita menghilangkan penyakit-penyakit hati ini,
maka amal-amal kita akan menjadi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk dapat menggerakkan hati kita ini sehingga kita cinta beramal, cinta taat, cinta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya harapan kita mudah-mudahan menjadi insan-insan muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehnya waktu yang singkat jadi cukup di sini dulu apa yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf dari segala kekurangan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang sehingga kita dapat melalui bulan suci Ramadan ini melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.